Hai guys, welcome back to our channel. Perkenalkan, kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Kami dari semester 2. Dan pada kesempatan kali ini kami membahas tentang mengenal diabetes. Dan berikut kelas 2C. Yang pertama ada Preti Minor, ada Stanley Posuma, ada Novelita Longse, ada Reva Parinda, ada Yosi Afrilin. Simak video kami sampai habis ya guys. Baik, kita masuk dalam sejarah diabetes. Kronik Mesir kuno dari tahun 1550 sebelum Masehi menggambarkan gejala sering buang air kecil dan haus, yang kemungkinan besar adalah diabetes. Catatan ini ditemukan oleh Egyptologis Jerman George Ebers pada tahun 1862 dan kemudian disebut dengan The Ebers Papyrus. Di Mesir, pada tahun 1552 sebelum Masehi, telah dikenal suatu penyakit yang ditandai dengan sering buang air kecil dalam jumlah besar yang dikenal sebagai poliuria, dan penurunan berat badan yang cepat tanpa rasa sakit. Istilah diabetes pertama kali digunakan oleh Arteus dari Kapadokia pada abad kedua, yang berarti siphon dalam bahasa Yunani, air yang terus mengalir melalui tubuh manusia. Arteus menggambarkan orang dengan kondisi ini sebagai orang yang haus secara berlebihan, banyak buang air kecil, dan kehilangan berat badan yang signifikan. Batasan diabetes. Menurut American Diabetes Association, diabetes mellitus adalah suatu sekelompok gangguan metabolisme yang ditandai dengan adanya hiperglikemia akibat kelainan sekresi insulin, efektivitas insulin, ataupun keduanya. Menurut WHO, diabetes saat ini merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan gula darah yang dikenal dengan hiperglikemia melalui gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein akibat adanya suatu gangguan produksi insulin dan kerja insulin yang kurang optimal, sehingga dapat menyebabkan kerusakan dari waktu ke waktu yang dapat berdampak serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Selanjutnya, faktor penyebab diabetes. Yang pertama, faktor risiko yang tidak bisa diubah, yaitu usia lebih dari atau sama dengan 40 tahun, mempunyai riwayat keluarga menderita diabetes mellitus, kehamilan dengan gula darah tinggi, ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg, dan bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2,5 kg. Kemudian yang kedua, faktor risiko yang bisa diubah, yaitu kegemukan. Berat badan lebih dari 23 kg per M2, dan lingkar perut pria lebih dari 90 cm dan perempuan lebih dari 80 cm. Kemudian kurang aktivitas fisik, hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 140/90 mmHg. Lalu dislipidemia atau kolesterol HDL laki-laki kurang dari atau sama dengan 35 mg/dl, dan perempuan kurang dari atau sama dengan 45, dan trigliserida lebih dari atau sama dengan 250 mg/dl. Lalu selanjutnya riwayat penyakit jantung, dia tidak seimbang, yaitu tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat. Kemudian yang terakhir, merokok atau terpapar asap rokok. Selanjutnya kita masuk pada dampak diabetes.
Ada dua jenis komplikasi yang dapat timbul akibat dari diabetes, yaitu komplikasi akut dan komplikasi kronis. Yang pertama yaitu komplikasi akut, terjadi dalam waktu cepat dan dapat berakhir dengan kematian. Komplikasi akut terdiri dari dua, yaitu hipoglikemia dan hiperglikemia. Yang pertama, hipoglikemia adalah kadar glukosa darah terlalu rendah, kurang dari 70 mg per desiliter. Gejala hipoglikemia adalah badan terasa lemas, lapar, pusing, gemetar, penglihatan kabur, keringat berlebih, kejang-kejang, kebingungan, dan detak jantung yang cepat. Bisa menyebabkan pingsan. Yang kedua, yaitu hiperglikemia, adalah kadar glukosa darah sangat tinggi, lebih dari 300 mg per desiliter. Gejala hiperglikemia adalah sering merasa kehausan, mulut terasa kering, buang air kecil meningkat, kulit terasa kering, penglihatan menjadi buram atau kabur, pusing, nafas terengah-engah, dan bau nafas tak sedap. Yang kedua yaitu komplikasi kronis, terjadi dalam waktu lama, terdiri dari 4. Yang pertama yaitu gangguan ginjal, yang kedua gangguan mata atau penglihatan, yang ketiga gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki, dan yang keempat penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahap pencegahan atau pengendalian diabetes secara umum. Yang pertama yaitu dengan rutin berolahraga 30 menit per hari. Karena dengan berolahraga, kita dapat membakar kalori untuk menghasilkan energi, serta meningkatkan produksi insulin dan sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin, sehingga kadar gula dalam tubuh kita dapat terkontrol dengan baik. Lalu yang kedua yaitu dengan menjaga berat badan ideal. Karena kalau kita tidak menjaga berat badan kita dan mengalami obesitas, hal ini dapat mengganggu kerja metabolisme dalam tubuh kita sehingga sel tidak mampu merespon insulin secara optimal. Lalu yang ketiga yaitu dengan menerapkan pola makan sehat dengan mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi yang tinggi protein, serat, dan vitamin seperti sayur-sayuran maupun buah-buahan. Lalu yang keempat yaitu dengan melakukan pengecekan gula darah secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memonitor kondisi gula dalam darah dan mendeteksi penyakit diabetes lebih dini. Lalu yang kelima yaitu dengan mengelola stres. Karena ketika stres tubuh kita akan melepaskan hormon kortisol yang dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Lalu yang keenam yaitu rajin minum air putih dan menghindari minum-minuman yang manis. Karena minuman yang manis ini dapat beresiko terhadap diabetes tipe 2 dan diabetes autoimun. Lalu yang ketujuh yaitu mempertahankan kadar vitamin D secara optimal dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D yang tinggi seperti alpukat maupun telur. Karena vitamin ini dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Yang terakhir yaitu dengan menghentikan kebiasaan merokok. Karena penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rokok berisiko mengalami peningkatan kadar gula yang memicu terjadinya penyakit diabetes. Kesimpulan, diabetes mellitus dapat disebabkan oleh dua hal, yakni pola hidup tak sehat dan bawaan genetik. Diabetes mellitus atau DM adalah gangguan metabolisme atau penyakit jangka panjang yang dialami oleh seseorang. Adapun tanda-tanda penyakit diabetes diantaranya cepat haus, sering buang air kecil, lekas lelah, dan berat badan menurun meskipun nafsu makan tetap tinggi. Dalam kondisi yang lebih parah lagi, gejala yang ditimbulkan dapat berupa pandangan mata kabur, bila ada luka sulit untuk sembuh. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia, harus berupaya untuk mengatasi dan mengurangi masalah diabetes dengan cara rutin berolahraga, menjaga berat badan tetap ideal, dan menerapkan pola makan sehat dan mengelola stres. Demikianlah pembahasan kami mengenai diabetes. Jika ada kesalahan kata, kami meminta maaf. Terima kasih.